Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan matan Al-Jurumiyah. Kita telah menyelesaikan tentang maf'ul mutlak mansubat yang kedua. Sekarang kita masuk pada mansubat jenis berikutnya yang dikenal dengan dzarfuz zamani wa dzarful makani. Dzarful makani atau dzarfuz zamani itu juga dikenal dengan al-maf'ulu fihi. Al-maf'ulu fihi. Maf'ulun fihi. Taib. Jadi apa? Ini yang ketiga. Qala al-Jurrumi rahimahullah. Babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Bab tentang dzarf zaman dan dzarf makan. Taib. Apa itu dzarfuz zaman? Huwa ismuz zamani al-mansubu bitakdiri fi. Dzarfuz zamani adalah dzarf yang dia mansub dengan penakdiran fi. Jadi kenapa yang maf'ulun fi dikatakan dzarfuz zaman atau dzarful makan? Hal yang dimaklumi sama dengan apa? Maf'ul mutlak, maksudnya apa? Tidak sembarang dijadikan dia sebagai maf'ul fi. Sebagaimana maf'ul mutlak harus dari masdar, makanya nama lainnya adalah masdar. Demikian juga maf'ul fi, ya, itu dia mansub atau kata-kata yang dipakai pada maf'ul fi adalah dzaraf. Sehingga tidak ada maf'ul fi itu dari masdar atau dari isim fa'il atau dari isim maf'ul, tidak ada. Tetapi apa? Semua maf'ul fi, semua kata-katanya dari apa? Dzaraf. Apakah dzarafnya dzarfuz zaman atau dzarafnya dzarful makani? Ini jadi mudah sebagaimana maf'ul mutlak, tinggal ditahu saja, oh ini dzaraf. Oh ini kata yang biasa dipakai untuk dzaraf. Nah, perlu jadi pahami sebagaimana masdar tidak selamanya dia maf'ul mutlak. Tetapi maf'ul mutlak pasti dari masdar. Demikian juga dzaraf, tidak setiap dzaraf pasti maf'ulun fihi. Hanya maf'ulun fihi pasti dari dzaraf. Bisa dipahami? Taib. Di sini kata penulis, dzarfuz zaman huwa ismuz zamani al-mansub bitakdiri fi. Jadi seolah-olah kita mentakdirkan pada apa? Pada kata dzaraf itu dengan fi, diartikan di hari ini, di bulan ini, di malam ini, begitu maksudnya. Nahu al-yaumah wal lailata wa ghudwatan wa bukratan wa saharan wa gadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma asbah dzalik. Ini contoh-contoh. Jadi pertama kita masuk pada pembahasan dzarfuz zaman. Ya. Jadi dzarfuz zaman adalah dzaraf yang menunjukkan waktu, zaman. Paham? Itu dzarfuz zaman. Yaitu dzaraf yang menunjukkan apa? Waktu. Menunjukkan di sebuah waktu. Menunjukkan di sebuah waktu. Di antara kata-kata yang biasa dipakai dzaraf seperti al-yaum. Nah, al-yauma ini ya itu apa? Itu kata yang biasa dipakai untuk dzaraf, yaitu pada hari atau di hari, ya. Di hari, di sebuah hari. Wal lailata, di malam hari, pada malam hari. Wa gudwatan, di pagi hari atau di sore apa?
di di pagi hari. Bukratan juga di pagi hari. Wasaharan itu di waktu sahur. Ya. Wagadan besok. Wa atamatan malam hari. Wasobahan subuh hari. Wamasaan sore. Sore hari. Wa abadan di selama-lamanya. Wa amadan sama. Wahinan di sebuah waktu atau di ketika. Wa ma asybah dzalik, dan apa yang semisal dari itu. Artinya banyak. Ya. Artinya banyak. Taib. Ini kata-kata yang dipakai untuk apa? Dzarfu zaman. Taib. Semisal contoh ya dikatakan bi takdir fi, dengan penakdiran pada apa? Kata fi sebelumnya. Jadi seolah-olah kita berkata misalnya sumtu yaumal khamis. Seolah-olah kita berkata apa? Sumtu fi yaumil khamis. Ya. Saya berpuasa di hari Kamis. Taib. Nah, ini kalau yomi berarti dia majrur karena huruful jer. Tetapi kalau sumtu yaumal khamis berarti apa? Dia mansub sebagai maf'ul fi. Tidak kita katakan maf'ulun bihi. Tetapi apa? Maf'ul fi. Karena dia pada posisi ini sebagai dzaraf yang menunjukkan zaman. Sehingga kita katakan sumtu yaumal khamis, ya. Sama dengan cara kita terjemahkan saya berpuasa di hari Kamis. Wa sa'anamu al-lailata. Saya akan tidur al-lailata di malam hari. Seolah-olah kita berkata wa sa'anamu fil lailah. Seolah-olah kita berkata wa sa'anamu fil lailah. Saya akan tidur di malam hari. Taib. Wa sholli saharan. Saya akan sholat saharan di waktu sahur. Seolah-olah kita berkata wa sholli fi saharin. Naam. Dan seterusnya dari kalimat-kalimat apa? Dari kalimat-kalimat dzarfuz zaman, ya. Dari kalimat-kalimat dzarfu zaman. Taib, ya. Itu apa? Itu contoh dari apa yang kita sebutkan. Contoh dari apa yang kita sebutkan. Misalnya contoh yang lain ya. Jitu al-yaum. Jitu. Apa itu artinya? Ja'a ja'a. Ja'u ja'at ja'ata. Apa? Ji'na. Sama dengan kana kana. Kanu kanat kanata. Kunna. Naam. Kunta kuntuma kuntum, sama nih. Ja'a ja'a. Jadi kalau jitu artinya saya akan datang. Ji'tul yauma, saya akan datang di hari ini. Jadi seolah-olah kita berkata apa? Jitu fil yaumi. Jadi karena ada penakdiran fi, seolah-olah penakdiran fi. Jadi kalau cocok maknanya itu adalah ini ciri-ciri apa? Maf'ul fi. Jadi kita langsung mansub jitul yauma. Sehingga i'rabnya al-yauma mansubun dzarful zaman atau maf'ulun fi. Jitu fil fa'il, al-yauma maf'ulun fihi mansubun. Nah, wa alamatun nasbihi al-fathah ad-dzarf. Taib. Dan bisa juga kita katakan dengan menambahkan kata tanya mata. Misalnya apa? Mata, misalnya sausafiru.
Maka seolah-olah ada yang bertanya, mata. Kita katakan al-yaum. Al-yaumah. Apa? Hari ini. Atau mata, kapan? Godan, besok. Jadi godan adalah dhorof. Nah, dhorof. Seperti di dalam Al-Quran misalnya. Saya lamuna godan. Saya akan mengetahui. Nah, godan ini irobnya apa? Irobnya maf'ul maf'ul fi. Naam, godan i'rabnya maf'ul fi. Taib. Contoh, wasabbihuhu bukratan wa asila. Nah, dan bertasbihlah kalian hu kepadanya. Ini maf'ulun bi, hu. Failnya mana? Wasabbihuhu. Ini kan fil amr, sabbih. Fil amr, wawnya adalah fa. Yani kalian bertasbihlah. Bertasbihlah kepada dia, yaitu kepada Allah. Pujilah Allah. Bukratan wa asila. Apa itu? Yani bukratan wa asila, di pagi harinya, di awal harinya. Wa asila, dan di sore harinya. Wa asilan kita katakan apa? Dia tidak dhorof lagi. Tetapi dia atop. Karena ada wawunya. Yang mana maf'ul fil? Ya ini bukrotan. Bukrotan. Nah, bukrotan. Seolah kita katakan wasabbihuhu fi bukrotin wa fi asilin. Paham? Walan yatamannauhu abada. Mereka tidak akan menginginkannya, tidak akan mengharapkannya. Abada, fi abada, selama-lamanya. Selama-lamanya. Taib. Waalaikumsalam. Ya, ya.
Jadi itu apa? Contoh dari isim apa dzarfu zaman. Naam. Sekarang kita masuk kepada dzarful makan. Dzarful makan. Taib. Yaitu kata penulis terakhir qala qala musannif wa dzarful makan huwa ismul makan al mansub bi takdiri fi. Jadi sama, hanya saja perbedaannya pada makannya. Yang menunjukkan apa? Tempat. Bitakdir fi nahu amama wa khalfa wa quddam. Apa itu amama? Ah, taib. Khalfa, quddam, wara, fawqa, tahta, inda, ma'a, iza'a, hidha, tilqa, taib. Huna, huna, thamma. Jadi bukan summa ya, thamma. Kalau summa huruf ataf. Kalau sama itu bermakna sama dengan hunaka, yaitu di sana. Ya, bermakna hunaka di sana. Taib. Wa ma asbah dzalik, dan apa yang semisal dari itu. Jadi sama sama dengan penakdiran fi dan seterusnya dan seterusnya. Taib. Sebagian penjelasannya pada dzarful makan, apa zaman sama dengan dzarful makan. Seperti contoh di dalam ayat fanabaduhu wara'a dhuhurihim. Naam. Asyahidnya wara'ah, yakni mereka melemparkannya di belakang-belakang punggung mereka. Taib, mereka meletakkannya di belakang punggung-punggung mereka. Wara'. Kita katakan apa? Apa? Maf'ul fihi. Tidak kita katakan maf'ulun bihi, tetapi maf'ul fihi. Dan dia mudhaf. Dan dia mudhaf. Mana mudhaf nilainya? Duhurihim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Ya. Wahwal apa? Wahwal qahiru fawqa ibadihi. Taib. Yubayi'unaka tahta syajara. Itu semua contoh-contoh apa? Dzarful makan. Dan i'rabnya apa? Maf'ul fihi. Dan harokatnya mansub. Harokatnya mansub. Ada yang perlu dipahami, ada maf'ul fihi yang mabni dan ada yang mu'rab. Maksudnya apa? Ada yang dia memang hanya penggunaannya hanya untuk maf'ul fihi. Dan ada yang bisa dipakai untuk selain dari maf'ul fihi, seperti di dalam Al-Qur'an apa? Syahrul Ramadan. Ya. Syahru. Di situ di ayatnya didhammakan, padahal dia di antara kata dzarab, menunjukkan yang kita katakan tadi tidak selamanya dzarab itu maf'ul fihi. Hanya saja maf'ul fihi pasti apa? Dari dzaraf. Nah, tapi kalau kita lihat sesuatu, ini dzaraf, hanya saja dia berada di awal kata, oh enggak, maka enggak kita katakan maf'ul fihi, tetapi apa? Bisa jadi mubtada. Kalau di dhamma, tetapi kalau misalnya al-yawma akmaltu lakum dinakum, maka al-yawma sebagai maf'ul fihi. Taib. Yaitu pada hari ini. Al-yawma akmaltu. Naam. Semisal contohnya ya. Hadza
yaumul idu. Yauma ini ndak kita katakan, ndak kita baca hada yaumal idi. Tidak apa-apa, hada yaumul idi. Hada yaumul idi. Yaum sebagai khobar. Karena posisinya tidak cocok sebagai maf'ul. Naam. Tidak cocok sebagai maf'ul. Contoh dia sebagai fa'il. Misalnya, ja'a syahru saumi. Contoh dia sebagai fa'il. Ja'a syahru saumi. Telah datang bulan puasa. Tidak kita baca ja'a syahru saumi. Kenapa? Karena posisinya tidak cocok. Dan tidak cocok ditakdir fi. Telah datang di bulan puasa. Ya, tidak cocok. Tetapi apa? Memang dia posisi fa'il. Nah, dan kadang kedudukan sebagai maf'ulun fi, seperti wa andirhum yaumal azibah. Yaumal azifah. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pahami. Kemudian ya, di antara kata-kata yang kebanyakannya memang dhorof itu seperti apa? Dilihat seperti id dan idza. Id dan idza. Itu kata-kata yang kebanyakannya difungsikan untuk apa? Dhorof maf'ul fi. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah ta'ala dengan ini selesai apa? Pembahasan kita pada dhorof atau maf'ul fi. Insyaallah ta'ala kita lanjut di pertemuan berikutnya. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tidak dipahami? Hah? Paham Ji? Paham Ji? Baik. Kalau terus diulang-ulang itu insyaallah paham Ji. Walaupun tadinya awalnya berat, lama-lama kalau sudah terbiasa mendengarkan istilah itu akan mudah. Makanya ya belajar bahasa Arab itu jangan putus-putus. Istilahnya Ustaz Askari apa? Seperti pemotong pita. Belajarnya hanya di awal-awal. Baik, Feran.